kuasa hukum Saudara Haruniadi, kemudian juga kuasa hukum dari apa namanya eh, 3 kali undangan ya, karena ini masih penyelidikan undangan kepada para terlapor yang laporan kita di Polres Lahat tentang dugaan pemalsuan dokumen, pemalsuan surat jual beli lahan transmigrasi, dan itu pembelinya juga adalah terlapor kepala desa pada saat itu tahun 2016 menggunakan dana desa yang nilainya sekitar, yang bukti-bukti yang kita kumpulkan itu adalah yang sudah kita serahkan ke penyidik sebesar 500 jutaan. Nah, padahal itu adalah tanah transmigrasi yang tidak boleh diperjualbelikan karena itu harus ada izin dari Kementerian Transmigrasi. Maka kami laporkan dengan jual belinya dengan menggunakan surat palsu, bahkan tanda tangan juga diduga dipalsukan oleh oknum tersebut begitu. Jadi nanti ini tadi baru saya telepon klien saya bahwa memang undangan sudah 3 kali. Informasinya terlapor itu sudah hadir memberikan keterangan. Namun ada beberapa orang lagi saksi dipanggil belum hadir ya. Seperti Yunaini, kemudian siapa lagi itu ada beberapa orang saksi ya, itu belum hadir. Nah, nanti kita akan meminta kepada penyidik Polres Lahat untuk membuatkan SP2HP, surat perkembangan hasil penyelidikan yang kami laporkan. Nah, kami berharap setelah ini memang ditemukan tindak pidana pemalsuannya, karena memang bukti-bukti sudah kami terangkan dan saksi-saksi juga sudah diperiksa, korban juga sudah diperiksa, memang mereka tidak pernah tanda tangan, dan itu sudah masuk dalam BAP. Nah, saya pikir pemalsuan ini memang nanti ada puslapor, pusat laboratorium di forensik ya, kemudian saksi-saksi korban-korban ini nanti akan juga dimintai beberapa perbandingan-perbandingan seperti KTP-nya, kemudian kalau ada buku nikahnya, kalau ada ijazahnya, kakaknya. Nah, tanda tangan itu akan dibandingkan dengan yang dipalsukan ini tadi, yang diduga dipalsukan ini nanti. Supaya itu nanti terpenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sekarang ini kan memang tidak seperti dulu ya penyelidikan ini. Nah, memang sangat berhati-hati, apalagi dengan KUHAP yang baru. KUHAP yang baru ini kan nanti ada restoratif justice. Apakah ini nanti bisa di restoratif justice atau memang tidak bisa dilakukan restoratif justice sehingga ini nanti naik ke penyidikan, di penyidikan juga boleh restoratif ya. Sehingga nanti setelah penyidikan maka bisa ditentukan siapa tersangkanya. Dan kami berharap begitu tersangka yang ditentukan dilakukan penahanan. Jangan ada pilih kasih, ya kan? Jadi kami ya masih percaya dan selalu mensupport penyidik di Polres Lahat. Memang intens komunikasi dengan penyidik sehingga perkara ini terus berjalan, berproses, ya kan? Karena laporan kita di sana itu ada 3 laporan, ya. Yang kedua itu di Polda Sumatera Selatan, dan kemudian itu dengan terlapornya berbeda, yaitu kepala desa yang masih aktif saat ini, dan itu juga dugaan pemalsuan surat. Nah, di sana itu apakah ini terbiasa atau seperti apa, atau dibiarkan selama ini menjual lahan transmigrasi dengan menggunakan surat-surat palsu, sehingga korbannya merasa rugi. Karena apa? Itu milik orang lain, milik orang transmigrasi yang sudah ada sertifikat. Tapi kenapa dikeluarkan lagi surat jual beli yang ditandatangani oleh kepala desa? Kan begitu. Nah, di sini artinya eh, apa namanya? Dugaan pemalsuan dan penipuan merugikan daripada pihak korban. Nah, itu yang kedua, dan kemudian dilimpahkan juga ke Polres Lahat. Yang ketiga, itu laporan kita tentang dugaan jasa palsu yang dilakukan oleh yang digunakan oleh kepala desa tersebut. Nah, sehingga menjadi kepala desa. Dugaan ijazah palsu yaitu SMP. Karena dia itu tinggalnya di daerah Sumatera Selatan, tapi dia mendapatkan ijazah di SMP Kota Padang, SMP 15. Nah, kami sudah menyurati SMP tersebut. Namun, secara spesifik, Dinas Pendidikan Kota Padang tidak menjawab tentang ijazah. Hanya dia mengatakan bahwa siswa tersebut terdaftar dan menggunakan nomor induk siswa itu nomor sekian-sekian. Kami tidak menanya rapor, kami menanya ijazah.
Nah, dugaan kami ijazah itu tidak terdaftar di sana. Cuman dia pernah bersekolah di sana. Ini menurut pengakuan daripada surat dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Nah, jadi akibat jawaban dari Dinas Pendidikan Kota Padang seperti itu, ya kan, tidak tegas, maka kami surati yang kedua. Dan ini sudah 14 hari. Belum ada jawaban. Terus terang aja kenapa? Mereka harus menutup-nutupi orang yang menggunakan ijazah palsunya. Bahaya, nanti akhirnya diperiksa mereka. Dan kita sudah laporkan itu di Polres Lahat. Itu update perkara yang di Lahat. Bang, berarti bisa bilang oknum kepala desa yang tersebut yang 2016 itu akhirnya sudah datang ya Bang ya? Informasinya seperti itu. Tapi kan ini kita belum mendapatkan informasi dari penyidik, informasi dari eh, pelapor korban kita dan kemudian saksi. Karena saksinya itu kan ada ketua BPD, ada juga sekdes, ya kan? Nah, mereka tahu keberangkatannya si terlapor ini, ya kan? Nah, kalau namanya di kampung itu kan tahu berangkat kemana gitu kan. Tapi yang lebih pastinya nanti kan kita minta SP2HP dari penyidik supaya informasi itu jelas secara tertulis begitu. Nah, kita tahu bahwa eh, dugaan pemalsuan yang saat ini dengan menggunakan pasal 391 ayat 1 ayat 2, ayat 1 dan ayat 2, yaitu memalsukan surat yang seolah-olah isinya benar. Yang ayat 2-nya itu menggunakan surat palsu. Nah, ancaman hukumannya sekarang ditambah loh. Jadi 7 tahun tambah 7 tahun 14 tahun. Jadi saya pikir kalau ini nanti terbukti penyidikannya dan tetap tersangka, itu bisa dilakukan penahanan oleh penyidik tersangka tersebut. Itu dia. Bang, kondisi warga Lahat sampai sekarang ini seperti apa Bang? Kan yang Abang kasih tahu kemarin foto-fotonya sangat ibaratnya miris tuh, sangat ibaratnya sangat menyedihkan lah bisa bilang. Gimana Bang? Iya. Nah itu ada 17 kakak yang sekarang diurus oleh klien saya, yaitu Pak Harunyadi. Itu suku anak dalam loh, asli orang suku anak dalam. Yang seharusnya mereka mendapatkan transmigrasi tersebut, dapatkan sawit tersebut. Tapi terlantar begitu saja, ya kan? Ya kita mintalah kepada Bapak Bupati, ya kan, kemudian Bapak Gubernur, Bupati Lahat, Gubernur Sumatera Utara, perhatikanlah rakyat itu, ya kan? Mereka kalau nanti sempat artinya mati kelaparan, viral kemana-mana, baru kita repot semuanya, ya. Sama dengan kasus kemarin itu ada anak sekolah yang mati kelaparan, yang kemudian dia itu mau jajan apa segala macam, akhirnya bunuh diri kalau nggak salah saya dapat berita itu kan. Seperti itu kan kita nggak tahu ini nanti. Artinya kalau ini diperhatikan oleh pemerintah daerah, maka masyarakat itu merasa senang kalau diperhatikan. Tapi klien saya ini adalah orang yang sosialnya tinggi. Dialah yang mencarikan semua objek-objek. Seperti ini tadi kan dia di fotokopi, mencari surat katanya ada bantuan rumah. Ya udah mulai kan, ada bantuan rumah untuk rumah layak huni ya. Jadi mudah-mudahan, tapi jangan cuman janji-janji saja pemerintah daerah. Nah, artinya ini kasus sudah cukup lama ya. Dan kemudian ada 5.700, 5.200 itu dikuasai oleh perusahaan yang seharusnya itu dibagikan kepada masyarakat. Kemudian ada lagi plasma 500 hektar. 500 hektar ini dikuasai oleh oknum-oknum kepolisian. Oknum polisi ada yang 60 hektar, ada yang 30 hektar. Bahkan ada mantan kepala desa yang menguasai lahan mereka ini. Bahkan dia juga, informasi yang saya dapatkan, menggunakan senjata api. Jadi kalau ada nanti masyarakat yang misalnya mau mengambil itu, dia todong-todongkan senjata ini, nanti akan kita laporkan undang-undang darurat. Maka ini saya masih mengumpulkan bukti-bukti, ya. Kita kan nggak bisa secara lisan saja menyampaikan, tapi kita minta kepada penyidik Polres Lahat nanti mendalami perkara ini. Ini nggak main-main. Jangan nanti sampai ada yang coba-coba membacking-backing, ya kan? Nah, kasihan di Polres Lahat juga kan penyidik kadang-kadang begitu ya, oknum ini ada intervensi dari atas, dari Polda, ya kan? Tolong juga penyidik harus independen, merah putih. Jangan takut dengan untuk apa namanya itu, jangan takut untuk menegakkan hukum. Jangan di depan kita nggak ada Pak yang begitu-gitu segala macam, ya kan? Di depan kita seolah-olah itu benar, lurus, tapi ketika nanti kita nggak di hadapan dia, dia patuh kepada oknum tersebut. Itu kita kasihan, miris juga kita seperti itu. Jadi kita minta kepada penyidik Polres Lahat untuk benar-benarlah menangani perkara ini, karena ini adalah perkara kemanusiaan yang mana telah dirampas oleh oknum-oknum harta mereka, yang bukan untuk kekayaan sebenarnya, untuk perut sejengkal ini mereka itu.
Makanya kita lihat dulu beberapa foto-foto yang pakai tenda, mereka tuh tinggal di sana, karena mereka digusur, lahan mereka nggak ada. Yang lahan perumahan itu seharusnya sebanyak 150 ditambah 300, lahan pemukiman itu tinggal 79 lagi yang orang tinggal di situ, yang lain itu sudah diusir oleh oknum-oknum itu tadi. Jadi ini betul-betul lah menjadi berita nasional ya. Mudah-mudahan Bapak Prabowo, Pak Kapolri, dan Kejaksaan Agung memerintahkan semua jajarannya sampai ke bawah. Apalagi Pak Presiden Prabowo ini betul-betul ya untuk membela masyarakat dengan MBG-nya ya, makanan gizi gratis. Kemudian itu bisa juga disampaikan bukan hanya kepada anak sekolah tapi kepada orang miskin yang tidak ada mata pencariannya. Itu mungkin bisa diprogramkan yang akan datang. Barangkali itu.